Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama di semester 2 ini, yaitu tentang perbandingan atau rasio. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa saja dulu, yaitu cara menyatakan rasio, kemudian perbandingan dua besaran, dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Sebenarnya, di kehidupan sehari-hari kalian sering menerapkan materi perbandingan ini loh. Nah, di sini siapa yang pernah membanding-bandingkan sesuatu? Ya, mungkin kalian pernah membanding-bandingkan tinggi badan kalian dengan teman kalian ya. Contohnya di sini ada sebuah percakapan, yaitu ini si laki-laki berkata, "Tinggi badanku 10 cm lebih tinggi dari tinggi badanmu loh." Kemudian si perempuan menjawab, "Benarkah?" Nah, dari percakapan ini sebenarnya menunjukkan salah satu cara menyatakan perbandingan, yaitu tinggi badanku 10 cm lebih tinggi dari tinggi badanmu. Nah, sebenarnya untuk menyatakan perbandingan itu ada beberapa cara. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat masalah berikut ini ya. Nah, ini ada masalah siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita di media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, berikut ini adalah beberapa jawaban dari pernyataan di atas. Kalian bisa menyatakan perbandingan dengan pecahan seperti ini. Sepertiga dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Dan kalian juga bisa menyatakan dengan seperti ini. Ini yang sering digunakan. Rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2:1. Kemudian bisa juga 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Kemudian banyak siswa yang memilih media online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Kemudian kalian bisa juga menyatakan seperti ini perbandingannya. Banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, begitulah beberapa cara untuk menyatakan perbandingan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Langsung contohnya aja ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapa perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, kalau perbandingan yang ini itu sama-sama membandingkan hal yang sama, yaitu membandingkan jarak gitu ya. Ini masuk ke dalam perbandingan dua besaran. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, biasakan kalian tulis diketahui, ditanya, jawab gitu ya. Diketahui, tadi udah diketahui ya. Jarak rumah Ita ke sekolah 500 meter. Jarak rumah Doni ke sekolah 1,5 km. Kemudian ditanya, perbandingan jarak rumah Ita dan Doni ke sekolah. Kemudian jawab. Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu nih satuan dari jarak mereka itu. Untuk jaraknya rumah Ita itu kan dinyatakan dalam meter. Kemudian kalau Doni itu dinyatakan dalam kilometer. Nah, langkah pertama sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita ubah dulu. Kita samakan dulu satuannya. Ya, agar lebih mudah kita samakan menjadi meter semuanya ya. Jadi ini kita ubah 1,5 kilometer kita jadikan meter. Jadinya berapa meter? Ya, jadinya 1.500 meter. Baru kita bandingkan nih.
jarak rumah Ita dibanding jarak rumah Doni. Nah, tadi jarak rumah Ita berapa? 500 meter. Tulis di sini 500 dibanding jarak rumah Doni 1500 meter. Tulis 1500. Nah, setelah ini kita sederhanakan. Kita cari FPB dari 500 dan 1500 berapa? Itu untuk membagi 500 dan 1500. Berapa? Ya, dibagi 500. Sama-sama kita bagi 500 ya. 500 dibagi 500 jadinya 1. 1500 dibagi 500 jadinya 3. Sehingga perbandingannya jadi 1:3. Kalau sudah ketemu perbandingannya, kemudian kita tulis kesimpulannya. Jadi, perbandingan jarak rumah Ita dan Doni ke sekolah adalah 1:3. Jangan sampai terbalik ya. Yaitu kita akan belajar tentang menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seorang guru di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Nah, jika tahun depan sekolah menambah waktu guru tersebut menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam setahun jika gaji yang diterimanya berdasarkan hari dalam kalender sekolah? Jawabnya seperti ini, seperti biasa ya. Oh ya, untuk perbandingannya ini, itu membandingkan hal yang berbeda. Kalau yang tadi, itu kan kita membandingkan jarak ya, jarak dengan jarak. Kalau perbandingannya ini, itu kita membandingkan antara gaji dengan hari. Ya, jadi kita membandingkan hal yang berbeda. Pertama, tulis dulu diketahui. Diketahui gaji 1 tahun itu yang 180 hari ya, yaitu 36 juta. Kemudian ditanyakan gaji 1 tahun kalau setahunnya itu hari fakultatifnya itu 220 hari. Itu gajinya berapa? Jawab nih. Yang pertama, kita cari dulu gaji guru per hari, yaitu gimana caranya? Ya, 36 juta dibagi 180. Hasilnya berapa? 200 ribu. Kemudian kita cari gaji 1 tahun. 1 tahunnya itu yang dalam 220 hari. Caranya gimana? Ya, tinggal kita kalikan aja. 220 dikali 200 ribu. 200 ribu itu gaji guru per hari. Hasilnya berapa? 44 juta. Nah, jadi kesimpulannya, jadi pendapatan guru dalam setahun yang 220 hari ya, adalah 44 juta. Nah, begitu contoh-contoh dari perbandingan. Nah, setelah ini, nanti kalian mengerjakan tugas di Microsoft Teams ya. Silahkan cek tugasnya di Microsoft Teams. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.